ini sudah minggu keempat bulan Maret, Tuhan jagai dan sertai kita. Saat ini Katri sama siapa ya? Karen dan Gisel. Semangat Gisel, jangan nunduk kepalanya ya. Oke, karena Tuhan sudah jaga dari awal Maret sampai akhir Maret, kita mau nyanyi tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Tuhan Yesus baik. Yuk tepuk tangan yuk. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Angkat jempolnya, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Mana jempolnya? Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, amin. Tuhan Yesus baik untuk kita. Saatnya kita berdoa, tundukkan kepala, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Tuhan sudah menjaga kami dan keluarga kami. Saat ini Tuhan, kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati puji-pujian kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Siapa di sini yang semakin hari cintanya semakin bertambah untuk Tuhan kita? Saya. Kita mau nyanyi, Aku Cinta Yesus ya. Ya, supaya cintanya semakin bertambah-tambah terus, lebih dalam lagi dalam kehidupan kita. Kita mau nyanyi Aku Cinta Yesus dalam-dalam sekali. Aku cinta Yesus dalam-dalam sekali. Aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus dalam-dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Cintaku dalam sekali. I love you Jesus. I love you Jesus. Deep down in my heart. I love you Jesus. Deep down in my heart. Oh, think about deep down. Deep down in my heart. Oh, think about deep down. Deep down in my heart. Aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus. Dalam sekali. Aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus. Dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Nah, kalau sampai hari ini kita masih rajin beribadah sama Tuhan, semoga cinta kita semakin hari semakin dalam ya. Nah, siapa yang ingat minggu lalu ceritanya tentang apa? Ada seorang anak yang minta harta warisan dibagi. Terus hartanya dipoya-poyakan. Pas pulang papanya marah enggak? Siapa yang nonton minggu lalu? Kisah tentang anak bungsu yang hilang, diingat-ingat lagi ceritanya. Pas pulang papanya marah enggak? Atau malah dikasih jubah yang indah? Kasih jubah yang indah ya? Iya, enggak marah, kasih jubah yang indah. Tapi belum selesai ceritanya.
Belum selesai, iya belum selesai ceritanya. Yuk kita selesaikan ceritanya. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Cerita ini terdapat dalam Injil Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32. Ada seorang petani yang kaya. Ia memiliki 2 orang anak laki-laki, yaitu si sulung dan si bungsu. Pada suatu hari, si bungsu meminta warisannya kepada ayahnya. Lalu ia pergi jauh dan berfoya-foya menghabiskan uang warisannya. Setelah semua uangnya habis, ia mulai kelaparan, sehingga ia terpaksa mengisi perutnya dengan makanan babi. Lalu ia teringat ayahnya, sehingga ia memutuskan untuk pulang ke rumah. Ia merasa bersalah, sehingga ia ingin menjadi orang upahan ayahnya. Saat melihat si bungsu datang, sang ayah yang rindu itu lari menyambut dan memeluk mencium si bungsu. Saat si sulung kembali dari ladang, ia mendengar suara musik dan tarian dari dalam. Ia memanggil seorang pelayan dan bertanya, "Apa yang sedang terjadi?" Sang pelayan menjawab, "Adik tuan telah kembali ke rumah dan ayahmu telah mengadakan pesta penyambutan yang meriah karena adikmu telah kembali dengan selamat." Maka si sulung menjadi kesal dan marah. Ia tidak mau masuk ke dalam rumah, tetapi ayah keluar dan memanggilnya. "Anakku," si sulung yang marah itu berkata, "Aku telah bertahun-tahun bekerja keras untuk ayah dan menuruti semua perintah ayah. Tetapi ayah belum pernah sekalipun mengadakan pesta untukku. Tetapi kenapa adik kembali dari menghamburkan uang dan berfoya-foya, ayah malah menyambut dan mengadakan pesta untuknya? Aku tidak mengerti, ayah." Lalu ayah menjawab, "Anakku, engkau selalu bersamaku dan semua milikku adalah milikmu. Tapi kita patut bersyukur dan bergembira karena adikmu yang hilang telah kembali." Adik-adik, si bungsu adalah anak yang egois dan tamak, sedangkan si sulung adalah anak yang iri hati dan cemburu. Tetapi ayah tetap menyayangi keduanya. Seperti Tuhan yang selalu mengasihi kita, menunggu kita menyadari kesalahan dan memperbaiki kesalahan kita, dan mengampuni kita dengan tulus. Sampai jumpa di cerita sekolah minggu berikutnya. Kita buka dalam Lukas 15 ayat 25 sampai 32. Lukas 15. Nah, kita akan baca bergantian ya. Ayat 25 sudah ketemu, Karen? Sudah, ayat 25. "Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian." Ayat 26. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepada apa arti semua itu. Ayat 27, Karen. Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tabun karena ia mendapat kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Ayat 29. Tapi ia menjawab, ayah katanya, "Telah tahun-tahun aku melayani Bapak. Belum pernah aku melanggar perintah Bapak. Tetapi kepadaku belum pernah Bapak memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku." Ayat 30, Karen. Tetapi aku baru saja datang, anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelancur-pelancur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tabun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu." Ayat 32, Katria akan bacakan ya. "Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Nah, ini dia cerita yang belum selesai. Ya, kalau kemarin bapaknya sudah mengampuni
bapaknya sudah memberikan jubah yang terbaik karena anak yang dikiranya meninggal ternyata hidup kembali. Sekarang masalah baru. Apa itu? Kakaknya cemburu. Cemburu itu baik gak sih, Sel? Enggak. Iri itu baik gak sih? Nah, hari ini kita belajar tentang cemburu yang tidak perlu. Ya, belajar untuk kita, saudara bersaudara. Kalau adiknya yang mungkin baru pergi ke tempat mana, atau adiknya yang gak pernah dikasih baju tiba-tiba dikasih baju, kita perlu cemburu nggak? Enggak perlu, bagus ya. Kita tidak perlu cemburu untuk hal-hal yang tidak perlu, karena setiap apa yang kita dapat itu sesuai dengan waktunya Tuhan. Setiap apa yang menjadi berkat kita itu sesuai dengan waktunya Tuhan. Kalau hari ini kita belum dapat seperti adik kita, kakak kita, saudara kita tidak perlu cemburu. Karena waktunya Tuhan pasti kasih yang terbaik. Dan hari ini kita juga belajar dari bapaknya nih. Nasihatnya bilang apa ya, Karen, boleh baca? Ayat 31. Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanmu adalah kepunyaan." Nah, itu dia. Dari bapak ini kita belajar bahwa kita itu sebenarnya mendapatkan apa yang seharusnya kita dapat. Di sini dibilang apa? Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Jadi kalau adik kita yang tadinya nakal, terus berubah jadi nggak nakal, terus papanya lebih sayang, kita jangan cemburu. Harusnya kita bersuka cita. Coba kalau adik kita nakal terus, seneng nggak? Kalau nakal terus, resek terus, gangguin terus, seneng nggak? Tapi kalau berubah, papa makin sayang, kok kita cemburu? Nah, itu yang tidak baik. Ya, di sini kita adik-adik di rumah belajar untuk menghormati dan mentaati keputusan papa mama. Ya, turuti, patuhlah pada ajaran ayah dan ibu kita. Amin. Yuk, kita mau buka ayat hafalan kita di Amsal 1. Amsal 1 ayat 8. Nah, ini dia. Tuh. Gisel baca keras-keras. Hai anakku, dengarkan didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Nah, ya, hari ini kita belajar cemburu yang tidak perlu. Karena apa? Berkat kita itu sesuai dengan waktunya Tuhan. Nah, kalau adik kita berubah, saudara kita berubah, lalu disayang, tidak perlu cemburu. Karena apa? Karena kita harusnya bersuka cita. Wow, keluarga kita jadi lebih baik. Nah, di sini belajar juga patuhi, dengar ajaran papa mama ayah ibu kita. Ya, Amsal 1 ayat 8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Oke, buat anak-anak di rumah yang masih punya papa mama, bersyukurlah kalau mereka masih ngomelin kita. Ya, patuhlah dengan ajaran dan didikan dari papa mama kita. Amin. Amin. Sekarang kita waktunya berdoa. Kita mau akhiri ibadah kita hari ini. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, ajar kami untuk mendengar didikan ayah kami dan tidak menyia-nyiakan ajaran ibu kami. Biarlah kami taat dan patuh kepada papa mama kami, serta ya Tuhan, kami belajar untuk tidak perlu cemburu terhadap saudara-saudara kami. Kami belajar untuk menerima setiap perubahan dari saudara-saudara kami. Terima kasih Tuhan, berkati papa mama kami dalam pekerjaan mereka, biarlah mereka senantiasa diberkati. Berkati kami, masa depan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.